Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan kembali di hari Jumat pagi ini pada mata pelajaran PKK kelas 12 Farmasi. Memulai pembelajaran kita hari ini, silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan doa tadi akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, setelah berdoa, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan siapa yang mau memimpin? Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku. Bagian hari ini, Umi mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ya, dibaca lagi enggak bukunya? Ya, boleh. Ya, ngisi LKPD, terus udah selesai LKPD-nya? Sudah ya, sudah revisi ke-1, biarkan hari ini sudah satu lagi. Ya, apa lagi sudah LKPD? Di dalam LKPD-nya ada. Sekarang masih seperti minggu lalu ya, yaitu menerapkan proses produksi massal. Dengan IPK-nya adalah kalian diharapkan untuk memahami indikator keberhasilan tahapan produksi massal, mendeskripsikan metode ekstraksi. Ya. Kemudian kalian juga diminta untuk melakukan produksi massal. Kalian akan diminta untuk membuat simplisia, nanti perwakilan saja ya, karena nanti dibuat dari dua kelompok ini diminta perwakilannya satu untuk membuat simplisia. Tujuan pembelajarannya, ya, diharapkan kalian mampu untuk memahami indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Kalian diharapkan mampu menganalisa metode ekstraksi yang akan digunakan pada proses produksi sesuai kandungan zat aktifnya. Ya, diperhatikan kandungan zat aktifnya apa, maka metode yang akan digunakannya apa. Ya, kemudian juga kalian diharapkan untuk mendeskripsikan metode ekstraksi tersebut yang dipilih. Ya, kemudian diharapkan dapat membuat simplisia dan dapat membuat SOP tahapan produksi. Kalian susun kemarin, kalian sudah membuat jadwalnya ya, tabel itu ya. Kemudian merencanakan produksi dan pengadaan bahan baku. Nah, hari ini juga kalian tentukan dari formula itu bahan baku yang akan digunakan apa saja, ya. Kemudian menjadwalkan proses produksi, masih termasuk ke dalam jadwal yang kalian buat kemarin. Kemudian menyampaikan jadwal produksi pada pemesan. Ini kalau seandainya kalian sudah sampai menjual ya, dan nanti ada yang pesan kembali, kalian harus merencanakan rancangan produksi massal yang harus yang biasa dikerjakan di suatu perusahaan besar ya. Mengidentifikasi produk yang akan dibuat. Ya, kalian akan buat apa? Jamu cair. Nah, kalian harus identifikasi formulanya bagaimana, metode yang akan digunakan bagaimana, seperti itu ya. Jadi bahan segar ini bisa melalui proses ekstraksi. Ini proses ekstraksi. Ya, ini namanya maserasi. Ya, maserasi itu berarti simplisianya yang nanti kalian akan buat itu direndam dalam cairan penyari yang cocok. Ya, cairan penyari yang cocok bisa kalian lihat di e-booknya itu ya, bisa dilihat di pustaka, di literasinya. Cuci di air mengalir. Ya, perhatikan, ini yang perlu diperhatikan. Dibersihkan hingga yakin bersih ya, karena itu jenis limpah adanya di bawah tanah. Biasanya pas ngambil masih ada. Pengalingan tuh nggak semuanya di bawah matahari ya, ada juga prosesnya dari oven gitu ya. Lebih baik di oven atau di bawah sinar matahari? Untuk simplisia, tidak boleh dikeringkan dengan cara di oven atau dijemur di bawah terik matahari langsung. Karena apa? Nanti akan merusak zat aktif yang ada di dalam simplisia tersebut.
SOP produksi jamu beras. Yang lain ya. Yang kedua, SOP produksi jamu beras kencur. Bahan-bahannya ada 150 ml air, 150 gram gula Jawa, 125 gram kencur, 50 gram beras putih, 5 sendok makan gula pasir, 5 ruas jahe. Cara pembuatannya, yang pertama, cuci bersih beras, kemudian rendam dalam air selama 1 jam. Setelah itu sisihkan. Yang kedua, rebus asam jawa, gula pasir, gula merah, dan jahe dengan air sampai mendidih. Setelah itu tunggu sampai agak dingin, lalu saring airnya, sisihkan. Yang ketiga, cuci bersih kencur yang masih segar, kupas kulitnya dan potong-potong. Yang keempat, tiriskan air rendaman beras, terus blender beras, kencur, air, dan rebusan gula hingga halus. Kemudian saring jamu beras kencur, peras ampas blenderan sampai benar-benar kering. Lalu sajikan jamu beras kencur. Artinya, kunyit merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat dan banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Tujuan pembuatan jamu kunyit asam yaitu meredakan nyeri haid dan sebagai antioksidan. Peralatan yang digunakan dan bahan yang digunakan. Peralatannya ada wadah, 3 mangkok ukuran sedang, 1 panci, salenan, alat saring, alat parut, dan pisau. Bahannya ada 2,5 liter air sebagai pelarut, 250 gram gula merah sebagai bahan tambahan, 250 gram gula pasir sesuai selera, 6 bungkus asam jawa, 300 gram kunyit yang sudah dicuci bersih. Cara pembuatan: siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan, masukkan air ke dalam panci, berikut masukkan gula pasir, gula merah, asam, lalu masak dan aduk-aduk. Masukkan kunyit yang sudah bersih dan dipotong ke dalam panci, tunggu hingga mendidih hingga suhu 90 derajat atau proses metodenya memasak selama kurang lebih 15 menit. Tunggu hingga dingin lalu aduk-aduk agar rata. Saring kunyit asam sebanyak 2-3 kali saringan. Setelah disaring, aduk lagi hingga tercampur dan kunyit asam siap disajikan. Untuk apa tadi disaring sampai 3 kali tuh? Ya. Agar tidak ada ampas. Tidak ada ampas atau tidak ada. Ya, boleh kasih referensi. Kalau di sini kurang jelas ya Umi layarnya. Oh, mohon maaf saya. Ininya ya, formulirnya ya. Iya, mohon maaf. Terima kasih. Terus apa lagi? Kata sisi ya. Kemudian juga SOP tentang produk jamu yang akan kalian gunakan saat pertemuan mendatang. Ya. Nanti LKPD-nya silakan kalian kerjakan ya, selesaikan. Kemudian untuk pertemuan mendatang, insya Allah kita akan membuat jamu yang sudah kalian rancang ya, sesuai jadwal yang sudah kalian buat juga ya. Jangan lupa persiapkan alatnya, bahannya dengan lengkap ya. Kemudian siapa yang mau mempersiapkan bagian-bagiannya, siapa saja silakan tentukan ya. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kita di ujung acara ini ya. Terima kasih untuk kekompakan kalian yang sudah mau berdiskusi dan mendengarkan komentar teman-temannya ya. Oke. Silakan untuk menutup kegiatan hari ini. Silakan dikasihkan bukunya. Kemudian silakan kalian untuk doa penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita pelajari hari ini bermanfaat dunia akhirat. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan dan kekurangan yang Anda lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.